pagi anak-anak? Siap. Siap. Hormat. Selamat pagi Pak Guru. Baik, sebelum kita mulai, bagus. Terima kasih. Kita menunggu dan doa. Ingat, doa kita berkaitan dengan norma maka mengimbauan untuk kenal Tuhan. Kayu dikapak ke potong dua, potongnya tengah di hari senja. Walaupun sibuk di dunia kerja, jangan lupa Tuhan. Baik, sebelum berdoa, masing-masing doa masing-masing dan ingat ketika doa saya akan juga menilai, jangan sampai ada yang buka mati. Ini tadi. Silakan doa Indah. Teman-teman dan pengurus yang kita belajar hari ini, banyak kita berdoa. Bapak, ya Tuhan, terima kasih telah kami akan mulai pelajaran kami. Kiranya memberkati dan menyertai pada pelajaran kami ini menyenangkan. Semoga apa yang kami dapat pada hari ini bisa berguna bagi kepada kami. Semoga puji dan kuasa Yang berikut ingat dalam pelajaran yang berlangsung tidak akan menjadi kehadiran. Baik, dalam jumlah yang ada sini 25 orang. Semua hadir? Ada yang tidak hadir, yang tidak datang, yang tidak hadir siapa? Geraldine Mustafa. Berarti satu orang, dua, Ayo jalan sendiri. tiga, terus tiga, tidak ada. Yang ada 23. Coba itu. Tidak. 13. Satu orang. Ya baik. Terima kasih dan kita akan lanjutkan pelajaran yang kita akan ajar hari ini. Ingat, diperhatikan betul supaya penting untuk Papua. Ingat, supaya nanti pelajaran berguna untuk masa depan kalian. Di dalam ini setelahnya ada konsep juga. Anggap sapu dekat pagar, bersihkan rumah halaman juga. Artinya baca buku rajin belajar, tingkah laku pun dijaga. Baik, kita mulai. Ini motivasi pelajaran yang akan diikuti baik-baik. Sebentar nanti ada presentasi. Maka siswa diharapkan untuk menjelaskan pengertian norma dalam masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, mencatat masalah-masalah yang dilakukan di masyarakat. Demikian materi yang akan kita lalui. Nanti di video itu ditayangkan ke sana, mulai dari apa itu norma. Ada yang tahu apa itu norma? Pelajaran yang kemarin. Keteraturan atau ketentuan yang mengatur hidup manusia dan menjadi saya ulang. Norma adalah ketaatan atau keteraturan untuk mengatur manusia dalam hidupnya untuk mengelak dari persoalan itu. Yang berikut, norma agama.
Pertama, norma agama. Norma terbagi atas 4. Pertama, norma agama, norma kesopanan. Ketiga, norma kesusilaan dan norma hukum. Ya. Di antara kalian tahu apa itu norma agama? Ada yang tahu? Silakan. Norma agama adalah Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber dari agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. iya, ikutan ya. Yang kedua, norma kesopanan. Ada yang tahu? Ya, silakan. Norma kesopanan bersumber dari agama atau kebiasaan. Norma kesopanan berawal dari hubungan yang terjadi antara manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang bersama. Ya. Ikutan yang norma kesusilaan. Ada yang tahu? Silakan. Norma ini berasal dari hati dimana manusia. Norma ini berasal dari hati manusia. Norma kesusilaan mengajari kita untuk selalu berbuat baik, selalu bermata hati. Setiap manusia dikaruniai hati nurani karena dapat membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Ya, ikutan. Terakhir norma hukum. Siapa yang tahu tentang hukum? Silakan. Silakan 2 orang angkat tangan. Ini Pak. Silakan. Norma hukum merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa. Ya, terima kasih dan kita lanjutkan. Ya. Dari norma-norma yang telah disajikan di sini, kalian akan menentukan norma-norma yang masalah atau pelanggaran norma yang berada di masyarakat ini. Jadi nanti kalian lihat mencatat yang melanggar norma di dalam masyarakat apa. Dan masing-masing mendapatkan satu materi. Ini nanti tayangkan norma agama. Maaf ya, norma agama. Ini norma kesopanan. Ini norma kesusilaan. Terakhir norma hukum. Untuk itu coba bentuk kelompok supaya kita tayangkan norma
kejujuran kelompok. Jadi tidak ada yang apa namanya, kalau berikut maka ada nilai. Dari dilarang berikut yang dibuat baik dalam kelompok itu adalah satu, kerjasama, yang kedua jujur. Walaupun di dalam kelompok itu ada satu dua yang di dalam penyebaran materi dan dianggap salah, saya harap usulan daripada teman ke teman tidak boleh dibatalkan. Terima saja ya, ini namanya persatuan. Baik, kesempatan masing-masing kelompok memilih ketuanya supaya saya akan presentasikan hasil ini. Silakan, 1 menit. Apa namanya? Menit ketua, ketuanya siap. Ketuanya siap. Ingat, di balik itu di lembaran jawaban kelompok itu nomor 1, jenis norma apa yang dilanggar berdasarkan video atau artikel gambar yang akan ditayangkan ini. Jadi kalian lihat norma yang perlu pelanggaran itu dicatat. Sudah tahu? Baik. Ya, baik, kita akan hidupkan. Baik, sebelum kita mulai, jangan sampai ada yang bertanya. Mungkin ada apa yang bisa ditanyakan, silakan. Oh ya. Ya, sebelum kita mulai, saya cek alat tulis menulis. Buku, pensil. Nah, disiapkan untuk hal yang penting bisa dicatat. Bagus. Berdiri baik-baik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi. Dilarang orang lewat sini, kita juga cepat. Selamat pagi, selamat pagi. Kemudian kita dari jauh, selamat atau dah, itu dilarang. Pakai sebat anak sekolah. Berdiri sikap yang bagus, baru beri salam kepada orang lain. Terima kasih. Silakan ada yang tanya. Tadi. Saya akan menjawab pertanyaan dari
Biontoro itu penulisan masih huruf Belanda. Kami Indonesia Dewantara. Menteri Pendidikan Nasional yang pertama, Provide Education. Dia mengajar pertama kali sejak Indonesia merdeka, hidup sobat. Ya kan? Kedua, datang kepada orang tua. Ketiga guru. 3 orang inilah yang mengajarkan kita tentang norma. Betul? Betul. Tepuk tangan. Bagus. Tidak ada tanya lagi? Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Tepuk tangan pula. Ini dari salah juga. Ya, kelompok sana, bagi 2 kelompok, cepat. Perhatikan, jangan kita berebut ilmu ya. Ini kami bakal siap minum di sini nanti, kita minum bersama-sama di sini ya. Ini saya informasikan. Silakan. Kelompok ini silakan maju. Ingat, semua orang yang namanya peserta didik pertama menghindari rasa takut. Dengar tidak? Takut tidak ada ujar. Karena kita harus ini belajar untuk berani. Jangan bertolak. Tidak. Karena takut kayaknya Anda yang harus takutnya nanti dia tahu apa sih fakta ini. Dari kedua. Tidak ada siswa yang di kolom bumi ini adalah terpintar di kolom bumi. Tidak. Karena sekolah hadir untuk ajaran dari pintar. Betul. Terima kasih. Kita membuat aturan sebagai pelanggaran norma, berarti kita terima sanksinya. Dan lagi dia bilang lebih baik kita jangan buat langgar sehingga tidak ada sanksi. Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan bertanya. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok D akan bertanya, apakah jika dari layar norma itu arti nuraninya ada ganggu?
Tempo tangan apa namanya tanggapi mereka punya norma. Mungkin hanya bagian hukum hanya ini tidak pakai helm atau masih beragam lagi. Saya akan menunjukkan di sana tidak pakai helm. Nah, dari motor ada kendala apa yang ditangkap polisi? Nah ini tahu, mungkin tidak bawa apa ditangkap, mungkin tidak bawa apa ditangkap. Kita loh harus tanya. Masing-masing kelompok tanya sama. Di sana tidak pakai helm ditangkap polisi. Mungkin dari pakai motor lagi tidak bawa apa ditangkap polisi. Nah, ini yang ditangkap. Ya, lima ini harus tangkap kita untuk ini. Saat kita mengendarai motor, apa gunanya kita menggunakan helm? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Nah, Gunanya saat kita menggunakan helm pada saat mengendarai motor adalah untuk melindungi kepala kita jika kita terjatuh dari benturan pada kepala. tepuk tangan. Ya silakan. Bang, tepuk tangan untuk pertanyaan. Apakah lebih mahal sehingga orang tidak bisa membelinya? Tepuk tangan, tepuk tangan. Dari motor di kolong bumi, orang tidak apa. Apa ini bagaimana? Silakan. Dari video itu kami mengambil kesimpulan helm sebenarnya tidak mahal, tetapi dari orang itu tersebut dia malas memakai helm. Tepuk tangan. Yang nomor 2 siap. Kelompok yang ini cinta jiwa. Ya, yang sudah masuk. Tanya sudah. Tepuk tangan, tepuk tangan. Bukan lawan. Apakah angin enggak beda? Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok C. Rada lalu lintas tidak diregulasi seperti denda yaitu denda dengan upaya uang dan juga dikenai sanksi tilang. Menilai kelompok ini dalam presentasikan mereka berapa orang nilai 100. Yang sudah masuk ini nanti. Ya, dengar dulu. Dengar. Apakah kalian mau mendengar satu cerita menarik? Baik-baik. Ada seorang siswa masuk hutan pergi burung. Sepanjang hari pergi burung, dia merasa lapar. Ada kelapa di situ, dia panjat pohon untuk ambil kelapanya, tidak bisa. Dia berdoa, ya Tuhan, saya lapar. Begitu, amin. Kelapa jatuh kena kepala, tapi dia sibuk untuk ambil kelapa, minum air dan isinya. Setelah dia makan habis dan kenyang, ya Tuhan, saya sudah kenyang, tapi lain kali jangan lempar kepala. Ya, silakan, silakan. Lalu makan kue dulu di pagi hari.
hanya doa untuk pula halus. Walaupun sibuk di dunia kerja, jangan lupa Tuhan. Silahkan seorang berdoa.